Oke, hai teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya mau sharing bagaimana sih Niki dan juga bersama timnya di Goers menghadapi masa pandemi yang pelik ini untuk hampir semua industri. Dan bagaimana kita bukan cuma sekedar bertahan kayak kata Kak Asdo tadi, tapi juga menjadi pemenang di situasi pandemi ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Goers itu apa sih gitu. Tujuan utamanya Goers itu adalah connecting people with experiences. Nanti next-nya aku akan jelasin lebih lanjut apa aja sih yang kita lakukan dan industri apa saja yang termasuk dalam industrinya kita, karena nggak cuma event aja. Nanti aku akan cerita lebih banyak lagi. Next. Mungkin ini pakai apa ya? Gue, lo, saya. Mungkin pakai saya dulu kali ya. Saya mau sharing juga lulusannya lulusan ITB bareng sama Adam juga, seangkatan jadi dari IC ke ITB. Kemudian saya dapat kesempatan juga untuk kuliah S2, jurusannya masih mirip-mirip, IT juga, dan happy juga di sana, banyak belajar. Mungkin boleh di next. Pas lagi di UK itu kebetulan dapat kesempatan juga untuk kerja. Jadi jarang-jarang memang ketika lagi kuliah di UK bisa alhamdulillah dapat kesempatan untuk waktu itu internship, graduate internship selama 4 bulan pas lagi master, dan di sana banyak belajar mulai dari bahasa Inggris yang tadi belepotan sampai harus ketemu sama satu kantor itu isinya orang Inggris semua gitu, kayak ngomongnya kadang nggak ngerti pas minggu pertama tuh, kayak susah memahami apa yang mereka omongin, tapi in a way akhirnya bisa survive dan bertahan, dan happy banget di sana. Saya banyak belajar dari orang-orang yang bekerja di sana, gimana sih tim IT-nya bekerja di sana, terus buat multinational company, koordinasinya seperti apa. I learn a lot waktu lagi di sana, dan kemudian pulang-pulang ke Indonesia. Awalnya cita-citanya mau jadi konsultan IT waktu itu. Jadi makanya kenapa ambil jurusannya S2-nya tuh IT for business lah gitu istilahnya. Tapi kemudian pas pulang ke Indonesia nih terjebak gitu ya, terjebak sama teman-teman waktu itu. Ada teman yang memang berkecimpung di dunia startup, kemudian dia kayak tawarin gitu, Nik mau nggak kayak join nih di venture builder sebutannya. Namanya Indonesia Teknologis. Jadi tugasnya kita sebagai venture builder itu adalah membangun companies gitu, membangun startup-startup lagi kayak gitu. Nah, jadi pas waktu itu itulah kesempatan di mana benar-benar belajar tentang dunia startup, bikin sesuatu dari nol. Waktu itu bikin bisnis yang even nggak ada hubungannya sama IT. Waktu itu bikin bisnis makanan, sempat bikin bisnis makanan, kita jual di retail, waktu itu dijualnya di food hall, di range market dan teman-temannya. Jadi karena waktu itu memang segmentasinya marketnya menengah ke atas. Kemudian sempat ngerjain yang terkait sama agrikultur juga, tapi gagal. Itu suatu kegagalan yang cukup pelik ya, tapi ya disitulah kita belajar. Kadang dari kegagalan itu kita banyak belajar. Jadi belajar soal agrikultur juga. Terus ada juga yang bisnisnya terkait dengan 3D printing. Kalau teman-teman pernah tahu 3D printing, itu juga kolaborasi sama perusahaan di US. Terus sempat juga bikin bisnis sepeda kayu yang diimpor ke Eropa. Dan waktu itu kita udah sempat ngimpor beberapa belas sepeda gitu. Dan belajar soal legalitas ekspor impor dan seterusnya. Itu waktu itu seru banget, tapi bener-bener kayak sesuatu yang kita harus belajar dari nol. Kayak even gak ada hubungannya sama IT sama sekali. Walaupun waktu itu ada juga bisnis yang IT-nya. Nah, tapi dari situ belajarlah bahwa ternyata bikin startup tuh seru ya gitu. Jadi bikin usaha dari nol tuh rasanya tuh bikin kita tuh menggebu-gebu gitu, bikin kita jadi tertantang juga gitu. Dan waktu itu kebetulan kakak saya yang juga sekarang adalah CEO di Goers, itu nanyain kayak, kenapa daripada kamu bikin startup buat orang lain di venture builder, kenapa nggak bikin startup sendiri aja gitu. Dan waktu itu kita kayak throwing out ideas gitu, banyak ide yang kita lontarin, terus kita riset juga kayak kira-kira apa sih problem yang dialami sama orang, kebutuhan apa sih yang masih belum di-serve nih sama startup-startup yang lain atau sama perusahaan-perusahaan yang lain yang kira-kira kita bisa tap in ke situ gitu. Nah, jadi di tahun 2015 itu kira-kira saya mulai untuk ngejalanin Goers.
Ideasinya sih udah dari 2014, tapi kita baru benar-benar rilis dan saya full time di Goers itu akhir 2015. Jadi disitulah kita mulai ngerjain Goers. Alasannya kenapa? Waktu itu karena memang ketika kita menyadari di Indonesia, di Jakarta waktu itu, masih sulit pada zaman itu untuk menemukan acara-acara yang seru. Kadang kalau misalnya weekend itu cuman ke mall lagi, atau ke restoran lagi, nonton, ya cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi rutinitasnya tuh nggak berubah gitu. Padahal sebenarnya di Jakarta itu banyak banget ada acara seru, ada event-event yang menarik gitu. Dan disitulah kita melihat, oh sebetulnya orang itu nggak mudah menemukan experiences kita sebutnya sama events, dan ternyata dari sisi event organizer juga punya problem nih, ternyata mereka tuh punya kesulitan untuk melakukan sales, promotion, dan lain-lain. Jadi disitulah kita mencoba untuk mengambil problematika yang dialami oleh customer juga organizer untuk membangun solusi teknologi yang bisa membantu mereka, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi in essence, kalau kita bilangnya Goers itu connecting people with experiences through technology. Nah, di sisi lain, kita itu mendigitalisasi klien-klien kita atau partner-partner kita untuk connect sama customer-nya mereka secara online maupun offline, supaya mereka bisa mendapatkan revenue atau pemasukan yang lebih gitu. Jadi di sisi itu kita tuh memprovide teknologi bukan cuma di sisi customer-nya aja, tapi juga di sisi organizer-nya. Kita sebutnya di sini biasanya partner, seperti itu. Next. Nah, tadi kan pada banyak yang cerita nih kayak gimana nih masa pandemi ini gitu. Jadi kalau ditanya bisnisnya Goers seperti apa nih di masa pandemi, betul semua event itu di cancel. Pas pertama kali, pokoknya PSBB dimulai, itu kita benar-benar full hampir sebulan lebih ya. Itu kita fokusnya benar-benar fokusin refundin orang. Jadi kayak gimana caranya kita harus bisa sesuai sama protokolnya kita untuk bantu customer-customer ini kita refund semua karena eventnya cancel. Terus kita juga nggak cuman bergerak di industri event aja, kita juga support venue-venue. Jadi kalau teman-teman pernah ke Ancol mungkin itu teknologinya backbone-nya tuh pakai kita juga. Jadi otomatis pas lagi PSBB mereka ditutup dan otomatis semua transaksi 2 minggu ke belakang yang mereka mungkin udah beli, udah rencana mau ke sana, mau ke Ancol dan seterusnya, itu kita harus refund semuanya. Jadi it was a tough time tentunya karena kita harus melakukan refund ini, terus bisnis juga semua lagi istilahnya semuanya semua venue tutup yang kerja sama-sama kita. Kita nggak cuma kerja sama Ancol doang, ada banyak venue lain yang kita juga kerja sama mereka. Jadi semua venue ditutup, venue yang terkait sama hiburan, taman rekreasi, entertainment itu ditutup, kemudian semua event di cancel. Jadi ya terbayang lah ya mungkin repotnya pada saat itu luar biasa, tapi alhamdulillahnya tim itu sangat suportif dan mereka juga berjibaku bersama dan berusaha untuk memprovide tetap yang terbaik untuk customer dan juga partner, gimana caranya menenangkan mereka dan juga memberikan yang terbaik juga buat mereka. Dan pas awal-awal kita masih fokusnya memang gimana caranya kita bisa survive dan gimana caranya kita bisa menangani situasi yang terjadi. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja. Seperti katanya Kak Asdo juga, kita jangan cuman diem-diem aja gitu. Jadi disitulah kita mulai banyak ide-ide liar gitu ya. Kita lihat kalau event offline di cancel, kenapa nggak kita coba cari cara lain gitu. Jadi dari situ kita melihat bahwa dari setiap badai akan selalu ada pelangi dan dari setiap masalah pasti ada solusi. Nah, boleh di next. Kalau teman-teman cek website aplikasinya kita sekarang, itu teman-teman mungkin bisa ngelihat ada tab baru nih yang namanya online. Jadi kita fokus pindahin nih semua event yang tadinya terjadi offline, seperti webinar ini contohnya gitu ya. Tadinya mungkin kita biasanya tatap muka, kalau halal bihalal dan lain-lain, tapi sekarang semuanya berubah jadi online. Nah, disitulah kita fokusin semua teknologinya kita supaya bisa mendorong para event organizer nih atau event kreator ataupun orang-orang yang punya passion, punya skill, mereka mau bikin kelas, itu bisa lewat Goers. Jadi semua acara-acara ini kita kasih highlight khusus di tab online ini gitu. Dan memang kita ada campaign namanya You Online aja, mungkin boleh di next. Di campaign ini kita fokusin
gimana caranya kamu, selama masa pandemi ini kalau kamu punya skill misalnya merangkai bunga atau misalnya skill, jago presentasi dan lain-lain, itu bisa langsung bikin event aja di sini, sharing skill-nya kamu, bisa juga dapat pendapatan lebih. Jadi, bukan sekedar, sharing-sharing aja, gratis gitu, tapi juga bisa dapat pendapatan dengan bikin acara di Goers gitu. Jadi memang di sinilah, caranya kita untuk, membantu juga semua orang di masa pandemi ini untuk bisa mendapatkan penghasilan, seperti itu. Next. Nah, gimana nih kalau misalnya dengan yang venue-venue kayak misalnya Ancol atau kita juga ada salah satu venue waterpark yang kerja sama-sama kita, di Bekasi ada juga venue yang ada di dalam mall gitu kan. Pasti mereka juga punya problematika sendiri pas lagi masa PSBB ini dan juga, menghadapi new normal. Jadi ketika kita cuma berpikir bahwa, terkait dengan PSBB, betul memang semua venue ini ditutup. Tapi jangan salah, nggak mungkin kan venue ini ditutup selamanya gitu. Jadi venue ini pasti akan suatu waktu pasti akan buka, tapi tentunya mereka akan buka dengan protokol-protokol yang baru. Nah, kita sebutnya seperti yang disebutkan oleh, pemerintah juga sebutnya new normal gitu ya. Jadi di new normal ini, kita menyiapkan teknologinya kita, walaupun ini udah ada semuanya, kita menyebutnya itu, solusi digital manajemen kunjungan atau kalau di bahasa Inggris tuh visitation management service gitu ya. Nah, jadi di sinilah kita membantu para venue untuk, mengatur, bagaimana caranya biar mereka bisa selangkah lebih maju untuk merangkul protokol new normal ini. Gimana caranya biar mereka bisa tetap buka venue-nya walaupun, udah ada protokol-protokol baru. Nah, kita bantu dari pengaturan tiket berdasarkan waktu kunjungan, misalnya harus dibatasin, kuotanya, kemudian, sesinya, mungkin orang datang ke mall nggak boleh sembarangan waktu, harus booking dulu dan seterusnya. Ada pengelolaan kapasitas sama akses kontrol juga. Next. Boleh di-next. Nah, jadi harapannya kita nanti dengan menggunakan teknologinya Goers, yang tadinya mungkin, antriannya itu panjang atau misalnya kita nggak tahu juga kapan orang datang ke mall, terus kapan orang datang ke, Ancol jam berapa dan kapan ramenya, apakah sudah memenuhi kuota kapasitas yang dibutuhkan atau enggak. Nah, kalau pakai teknologi kita semua itu bisa teratasi gitu. Jadi semua orang diharapkan udah booking sebelumnya, kayak Ancol ini nanti akan ada booking tuh full semuanya online, jadi teman-teman kalau mau pergi ke sana harus booking online dulu, kemudian nanti setelah booking online nanti bisa langsung scan aja di tempat, jadi lebih teratur juga, dan ini semua sesuai sama protokol, new normalnya, seperti itu. Jadi inilah, cara-caranya kita untuk, menjadi pemenang, di industri ini untuk membantu juga organizer atau partner-partner kita di industri event maupun di industri venue, seperti itu. Next. Nah, mungkin ini, snippet aja kali ya, produk-produknya Goers tuh apa aja. Mungkin yang teman-teman tahu aplikasinya, website-nya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman jadi organizer atau misalnya jadi venue owner atau venue operator, teman-teman bisa pakai kita namanya platform Goers Experience Manager. Nah, ini, platform yang memudahkan teman-teman untuk mengatur experience yang teman-teman buat, apakah itu kelas, apakah itu, workshop, dan lain-lain gitu. Next. Nah, ini, Goers Widget ini sebutannya kita sebut di mana, organizer atau partner-partner ini maupun pemilik venue itu bisa, meng-embed teknologinya kita langsung di website-nya mereka. Jadi nggak perlu diarahin ke website-nya kita, di website-nya mereka pun transaksi tetap bisa dilakukan, reservasi tetap bisa dijalankan, seperti itu. Next. Nah, ini contoh aja ya prosesnya, intinya kalau udah pakai widgetnya Goers tuh linknya bisa dibuka langsung, orang bisa gampang langsung registrasi gitu. Next. Nah, kalau ini yang point of sales biasanya dipakai sama venue-venue owner, atau biasanya dipakai di event tapi pas hari H. Jadi kalau misalnya pas hari H ada transaksi, biasanya mereka akan pakai point of sales-nya kita, gitu. Next. Nah, kalau inilah yang, salah satu teknologi yang terpakai banget pas lagi, masa protokol new normal ini nantinya, karena dengan pakai aplikasi tiket scanner-nya kita, mereka bisa, mengelola pengunjung atau crowd control. Mungkin boleh next. Ini contohnya kalau misalnya teman-teman, udah pernah pakai
pernah datang ke event yang diatur sama kita, mereka bisa langsung scan, nanti jumlah pengunjungnya langsung nambah. Jadi menyesuaikan juga dengan kapasitas ruangan. Itu biasanya ada request-request yang diminta sama event organizer atau sama venue owner. Mereka misalnya kapasitasnya maksimum berapa. Nanti kalau misalnya udah nyampe 80% capacity, mereka biasanya minta diingetin, terus nanti jadinya mereka akan ngatur nih crowd-nya kayak gimana, kayak gitu. Lanjut. Boleh next. Ya, ini beberapa klien atau partner-partnernya kita. Bisa langsung lanjut aja. Nah, mungkin kalau ditanya apa sih tips-tipsnya nih selama pandemi gini, selama WFH gitu ya. Kebetulan selama 3 bulan terakhir, bisa dibilang jadwal itu pengennya sih sebenarnya rebahan ya sebenarnya. Tapi nggak tahu gimana jadwalnya tuh padat banget justru pas lagi WFH gini. Meeting kadang bisa sampai malam gitu ya. Tadi juga sebetulnya sebelum session webinar ini kita ada meeting sampai jam 7. Jadi justru emang kadang karena kita lagi pengen banyak banyak hal yang kita lagi kerjakan juga di sisi online maupun di sisi buat persiapan new normal buat venue-venue. Jadi kita juga banyak menyiapkan diri untuk gimana cara kita bisa serving all of our partners gitu. Jadi akhirnya kita istilahnya jadwal tuh lumayan padat gitu ya. Jadi gimana caranya tapi kita tetap harus bisa istirahat, tetap punya waktu untuk rebahan gitu ya. Jujur secara personal gitu ya, sebetulnya masa WFH ini tuh sangat sangat menyenangkan dalam artian jadinya saya punya waktu buat diri sendiri, bisa alokasi waktu untuk melakukan habit-habit yang dari dulu udah pengen dibangun gitu. Tapi mungkin pas lagi kondisi kerja kayak biasa tuh kadang waktu tuh terbuang pas lagi commuting atau misalnya lagi pindah meeting dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Jadi akhirnya waktu tuh kadang suka nggak efektif gitu ya. Nah justru pas lagi WFH gini, waktu meeting sama tim, sama klien itu jadinya lebih gampang karena kayak semuanya udah jelas-jelas meeting online gitu ya. Jadi jam berapapun kita tinggal set aja meetingnya, kita ready udah bisa langsung selesai gitu. Jadi bisa dibilang in terms of productivity dari sisi productivity untuk personally lebih happy sih gitu dengan adanya WFH. Tapi tentu kalau dari sisi bisnis ya banyak lah ya problemnya. Mungkin tadi yang udah disebutin gitu ya. Nah kalau tips-tips lain apa? Kalau selama WFH ini kebetulan lagi banyak bangun habit baru gitu ya. Gimana caranya biar kita tetap bisa stick to our habit, stick to our goals. Salah satunya adalah kita perlu set target dan target ini jangan cuma dicek tahunan aja, tapi kalau saya kebetulan punya buku, satu bukunya itu isinya ada target tahun ini tuh mau ngapain. Kebetulan ini memang udah ditentuin sebelum pandemi ini terjadi ya. Nah terus kemudian ada target juga setiap bulan, jadi tiap bulan tuh kayak ngeset target, oke targetnya bulan ini mau ngapain ya gitu. Misalnya nih, bulan ini tuh pengen fokus belajar nih, berarti nyelesain satu course, kayak tadi tuh Kak Agra nyelesain di Coursera dan segala macam, saya juga ada target yang kayak gitu. Atau misalnya targetnya mesti olahraga tiap hari, nah kebetulan saya lagi melakukan itu ada 3 bulan terakhir ini dan cukup happy, badannya juga cukup jadi lebih seger gitu ya. Ada juga target weekly misalnya kayak self care dan segala macam. Mungkin kalau buat cewek-cewek gitu ya kayak even buat aku ya kadang untuk maskeran aja harus dijadwalin gitu ya kayak oh ya ini harus maskeran gitu biar kayak nggak lupa aja gitu. Selain saya target biasanya saya juga suka melakukan self reflect juga dalam artian kita perlu lihat juga selama sebulan terakhir ini kita gimana sih gitu. Apakah kita mencapai goal-goalnya kita? Apakah kita belajar apa sih gitu, terus apa sih yang harus kita improve gitu. These are the things yang saya selalu selalu mengingatkan diri gitu supaya kita bisa menjadi lebih baik gitu dari bulan ke bulan, hari ke hari gitu. Jadi salah satu hal yang selalu saya coba keep in mind itu adalah be intentional with my time gitu. Gimana caranya biar bisa lebih produktif di masa pandemi, kebetulan lagi di rumah, lebih dekat sama keluarga juga gitu, lebih sering beres-beres gitu kan mungkin buat cobain hobi-hobi baru gitu. So I hope teman-teman juga bisa melakukan hal-hal yang sama gitu. Bukan berarti produktif harus selalu kayak baca buku belajar, nggak juga. Saya juga tetap nonton drama Korea juga tetap gitu kan. Jadi ya adalah hal-hal yang bikin happy juga tetap harus dilakuin. Balance aja gitu. Next.
Terakhir mungkin ini salah satu quotes yang, saya suka banget juga dari Steve Jobs, kalau teman-teman, punya bukunya atau sempat baca bukunya, it's really good, apa ya, bukunya bagus banget, baca aja walaupun tebel gitu ya. Dan salah satu quotes yang saya suka adalah yang dia sebutin gitu, karena emang sometimes we don't know kayak what we like atau what we love to do gitu, tapi jangan menyerah gitu, kerjain aja apapun gitu, nanti juga akan ketemu gitu. Ketika kita kita happy ngerjain itu, kita akan tahu, oh ternyata kayak pengalaman saya mungkin ya, tadinya saya pikir saya bakal senang banget jadi konsultan IT gitu, tapi ternyata saya happy banget kok kerja di startup gitu, building, the company with my team gitu. Jadi you'll know it when you find it gitu sih. Terakhir, thank you untuk kesempatannya teman-teman IAIC, mengundang saya untuk hadir di sini. Salah satu hal yang mau saya titipkan, terakhir boleh di-next, kalau teman-teman bingung gitu ya kayak mesti ngapain atau mesti gimana, intinya the secret of getting ahead is getting started. Yang penting mulai dulu gitu. Nanti kalau udah mulai, teman-teman akan ngalamin kok efeknya kayak gitu. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih semuanya teman-teman.